Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Razia. Saya berasal dari Aceh. Kali ini saya akan presentasikan final project pelatihan peledakan tambang terbuka untuk pertama latar belakang. Peledakan merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasi penambangan batu gamping yang bertujuan untuk membongkar massa batuan agar dapat dimuat, diangkut, dan direduksi ukurannya oleh crusher. Adapun tujuan pekerjaannya yaitu yang pertama untuk mendesain geometri ledakan, manajemen isian, dan powder faktor. Selanjutnya akan dilakukan prediksi fragmentasi menggunakan metode program. Selanjutnya ada prediksi fly rock, vibrasi, dan air blast, forecast drill blast tahunan, serta akan dilakukannya penghitungan biaya peledakan total. Adapun target produksinya yaitu 9.434 meter kubik per peledakan, 254.718 meter kubik per bulan, serta 3.056.616 meter kubik per tahun. Adapun spesifik graviti dari batuan gamping yang digunakan yaitu 2,65 dan memiliki UCS 100 MPa, di mana batu gamping ini sendiri bersifat kompak dan padat. Selanjutnya bench height-nya yaitu 11 meter dan diameternya 144 mm. Selanjutnya target drill MA-nya 90%, UA-nya 70%, ROP-nya 50 meter per jam, serta lifetime bit-nya 3.000 meter. Bahan ledak yang digunakan yaitu 100% ANFO dengan spesifik gravity 0,80 dan RWS 100. Adapun alur pengerjaannya terdiri dari tiga macam, yaitu pertama perencanaan, operasional, pengelolaan peledakan tambang. Di perencanaan ini sendiri kita akan menentukan target produksi, menentukan geometri peledakan, serta menentukan jumlah lubang dan kebutuhan bahan peledak. Di operasional kita akan lebih berkaitan dengan drilling, charging, hook up, tie-in, peledakan. Sedangkan pada proses pengelolaan atau proses rakit kita akan mencari forecast drill blast-nya serta evaluasi hasil ledakannya. Yang pertama geometri peledakan saya menggunakan Dyno Nobel, di mana setelah saya masukkan datanya ke Excel muncul data yaitu untuk blast depth-nya 11 meter, diameternya 0,140 meter atau 140 mm dengan burden 5,6, spacing 6,4, subdrill 0,4, stemming 2,8, dan panjang keseluruhan lubangnya 11,04 dengan ukuran material stemming 0,01 meter. Manajemen isian dan powder faktor, di mana bahan ledak yang digunakan yaitu ANFO dengan densitas 0,80, akan didapat volume lubak per meternya yaitu 15.393, berat eksplosif per meternya 12.315, serta berat eksplosif per meternya memiliki berat sebesar 12,32 kg dengan density yang sama yaitu 12,32 kg per meter, kolom eksplosif sebesar 8,6, eksplosif per lubang 106,16 km, volume per lubang 396.704 meter kubik, serta powder faktor sebesar 0,27 kg per meter kubik. Adapun minimum lubang per peledakan yaitu sebanyak 35 lubang. Selanjutnya ada geometri peledakannya, dapat dilihat pada slide berikut, di mana yang foto pertama itu foto tie-in-nya atau delay-nya, sedangkan kedua yaitu first movement-nya, dan ketiga itu angle-nya. Selanjutnya ada burden relief-nya sebesar 17, yang dimana ini masih masuk ke dalam kategori bagus menurut teori John Floyd. Selanjutnya fragmentasi menggunakan kuderam di rock mesh RMD limestone-nya saya menggunakan 50 karena batuan gampingnya termasuk compact dan juga padat. Joint spacing-nya juga lebih daripada 1 meter, maka akan mendapat nilai 50, serta joint plane orientation-nya sebesar 20. Adapun specific gravity influence-nya didapatkan yaitu 16,25. Selanjutnya hasil fragmentasinya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana material ukuran 80 cm memiliki passing grade sebesar 83,39%. Adapun prediksi fly rock air blast vibrasinya yaitu scale depth burialnya 1,31 yang masih masuk kategori terkontrol. Selanjutnya fly rock prediction based on max fly rocknya sebesar 151,49 meter. Selanjutnya jarak pengukuran 500 dengan lubang meledak per delay
sebanyak 2 lubang. Saya taruh ini dikarenakan menurut saya lebih masuk akal kalau 2 lubang ledak sekaligus, seperti yang telah saya coba di aplikasi Speed Desktop. Adapun tandak maksimum per delay-nya yaitu 212 kg dengan prediksi vibrasi sebesar 3,98 mm per second dan prediksi air blast-nya sebesar 118,84 desibel, di mana ini belum melampaui batas getaran batas yaitu sebesar 120 yang menurut statement SDM. Selanjutnya forecast drill blast, di mana pada proyek ini target produksi per bulannya yaitu 254.718 BCM dan untuk totalnya yaitu 3.056.616, di mana didapat blast location per eventnya yaitu satu peledakan per satu event, di mana blast percentage-nya 100%, maka menghasilkan blasting volume yang besarnya sama dengan produksi targetnya. Selanjutnya drill MA-nya sama seperti yang telah diberikan yaitu 90% dan drill EU-nya 63%. ROP-nya sebesar 50, blast powder faktornya 0,27. Maka akan didapatkan ANFO sebesar 68.774 ribu per bulan dan untuk per tahunnya 825 kg. Adapun pada penelitian ini emulsionnya tidak digunakan dikarenakan bahan ledaknya menggunakan ANFO 100%. Adapun geometri peledakannya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dari ini didapat jumlah lubang per bulannya yaitu 671. Adapun plannya dapat dilihat pada tabel berikut dan untuk plan daily-nya pada tabel berikut juga. Adapun explosive forecast-nya untuk delay surface-nya saya menggunakan 78 buah yang delay 42 milisecond serta 27 yang 67 milisecond. Adapun infonya saya menggunakan 500 milisecond semua. Adapun drill requirement-nya sebagai berikut, di mana per bulannya memiliki UA 22% dengan working hour 164. Selanjutnya ada explosive requirement, di mana waktu yang dimiliki oleh truk tersebut untuk bergerak dari lokasi ke tempat peledakan sebesar 0,5 jam dengan PA 90 dan UA 42% dengan kapasitas truk sebesar 10 ton. Dan unit yang diperlukan satu. Adapun forecast drill blast seperti berikut. Adapun biaya peledakan yang didapatkan untuk per BCM-nya sebesar 4.233,60 ribu per BCM, di mana total keseluruhannya sebesar 12.934.656.280 rupiah. Kesimpulan yang didapat yaitu untuk pola yang direkomendasi yaitu VCAT karena mampu mengendalikan nilai getaran akibat keberadaan jembatan yang jaraknya 350 meter dari lokasi peledakan. Namun, boxcut juga dapat menjadi alternatif yang baik karena menghasilkan fragmentasi dan pergerakan material yang optimal. Pun yang saya gunakan yaitu boxcut, di mana saya mendapatkan badan relief sebesar 17 yang masih termasuk ke dalam rekomendasi dari John Floyd. Adapun lubang bor per eventnya berjumlah 36 secara rata-rata. Adapun yang tertinggi pada bulan Februari dengan 42 lubang. Dan kebutuhan ANFO per eventnya yaitu 3.734. Powder faktor yang didapat yaitu 0,27 kg per BCM. Sedangkan kesesuaian fragmentasi terhadap kapasitas tracer untuk P80 yaitu sebesar 83,39%. Hasil perhitungan nilai fly rock yaitu 151,49 meter. Sedangkan nilai prediksi vibrasinya yaitu 3,98 mm per second, di mana terdapat jembatan beton rangka baja dengan jarak 350 meter yang berdasarkan tabel SNI getaran masuk ke dalam kelas 5 dengan nilai ppf maksimal 12 sampai 40 mm per second, yang berarti bahwa nilai vibrasi yang telah didapatkan tidak melebihi atau masih dalam ambang batas aman. Selanjutnya, nilai air blast didapat 118,8 desibel, di mana menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, nilai tersebut belum mencapai 120 yang menjadi ambang batas aman menurut regulasi pertambangan. Adapun kebutuhan drill tahunan sebanyak 1 unit, explosive truck 1 unit, manpower 7 orang,
Dan untuk kebutuhan eksplosif membutuhkan 825.286 kilogram anpo, 8.052 pieces dinamit, 8.502 untuk surface dan in-hole-nya, dan 66.300 meter wire, dan 221 nonel deto. Adapun total biaya peledakan sebesar 12.934.256.280, dan biaya per meter kubiknya yaitu 4.231.000. Adapun rekomendasi teknis berupa menggunakan geometri peledakan jenis tie-up box cut dikarenakan badan lift yang dapat 17, di mana nilai tersebut seperti saya sampaikan tadi telah sesuai dengan rekomendasi dari John Floyd. Lalu membatasi maksimum charge per delay sebesar 212 kg untuk menjaga nilai PPV tetap berada di bawah batas aman pada area jembatan. Selain itu, timing harus dijaga sesuai desain untuk meminimalkan resiko air blast dan fly rock. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.